Dari Semuanya, Sekjen PDIP, Bapak Hasto, kita ikuti berikut salam ini. kebajikan rahayu. DPP PDI Perjuangan menjadi pusat penghitungan rekapitulasi berdasarkan penugasan dari seluruh saksi partai di seluruh TPS, dan proses perhitungan terus dilakukan dan mencermati terhadap berbagai hasil dari quick count yang telah dilakukan. Maka sikap dari DPP PDI Perjuangan adalah yang pertama, kami mengapresiasi terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah dengan penuh antusias untuk datang ke TPS dan pemilu bisa berjalan dengan lancar meskipun awan gelap demokrasi itu tetap terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia. Bahkan dari para pengamat dikatakan demokrasi Indonesia mengalami titik nadir dan terburuk di dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu ke hilir. Kemudian yang kedua, tentu saja kita harus mengikuti seluruh tahapan penghitungan sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa yang dipakai adalah berdasarkan proses rekapitulasi yang bersifat berjenjang dari TPS ke atas. Kemudian yang ketiga, bahwa DPP Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir. Suara rakyat adalah suara kebenaran. Karena itulah seluruh struktur PD Perjuangan bersama dengan relawan, saksi dan kerjasama dengan P3, Perindo dan Hanura terus mengumpulkan suatu fakta-fakta yang di lapangan yang begitu banyak juga disuarakan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi. Karena baru kali ini pasca reformasi, pemilu diwarnai dengan suatu gerakan civil society diikuti oleh gerakan dari perguruan tinggi para guru besar secara luar biasa. Artinya memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu, baik dari proses maupun dari hasil dari pemilu itu sendiri. Untuk itu kami akan mengusulkan kepada tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus. Tidak hanya terdiri tim hukum, kelompok-kelompok ahli hukum, kemudian para pakar berkaitan dengan demografi, kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada. Dan tim khusus ini tentu saja juga menampung dari pihak-pihak yang punya interest yang begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat dari sementara hasil quick count, meskipun quick count KPU sendiri mengatakan tidak bisa dijadikan sebagai patokan, tetapi muncul begitu banyak pertanyaan. Yang pertama adalah ketika pemilu dilaksanakan di dalam demokrasi, di mana anomali itu terjadi, kemudian juga apa yang menjadi harapan rakyat, baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri, itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda. Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih. Tetapi berbeda dengan dalam negeri yang memang dari aspek hulu ke hilir terjadi berbagai persoalan yang sangat serius. Sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi kalau berburu itu nembaknya berlebihan di situ. Ini pernah terjadi di Timur Timur pada pemilu tahun 97.
ketika suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rejim penguasa saat itu kaget. Karena partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100%. Bahkan upaya untuk mendapatkan 7-8% itu pun menunjukkan suatu overshooting tadi. Sehingga ketika kekuatan PD Perjuangan P3 Perindo Hanura bersama dengan relawan yang kita lihat pada saat kampanye itu berlangsung secara masif, secara organik, rakyat datang, dan kemudian survei pun tidak bisa dijadikan sebagai suatu indikator karena adanya anomali demokrasi, tetapi hasil yang ada berdasarkan perhitungan quick count pula nampak suatu kejanggalan yang cukup besar, sehingga ini kami analogikan seperti overshooting yang terjadi pada pemilu tahun 97 saat itu. Nah, karena itulah yang kelima, di dalam melihat tersebut, karena pemilu ini berkaitan dengan bukti-bukti material, fakta-fakta hukum, seluruh pihak agar menjaga suasana tetap kondusif, dan kemudian seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan melalui tim khusus yang akan segera dibentuk oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Jadi kelima hal itulah yang kami sampaikan, dan sebagai partai politik yang digembleng oleh sejarah yang begitu kenyang dengan berbagai bentuk terpaan-terpaan gelombang, maka kami kepada seluruh kader PD Perjuangan kami ingatkan pesan dari Bung Karno bahwa di dalam perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. No sacrifice is wasted. Dan kesabaran revolusioner itulah yang akan menentukan, karena pemilu tidak ditentukan oleh hasil, tetapi oleh pasca pemilu itu. Bagaimana kerusakan-kerusakan demokrasi akan membawa suatu implikasi yang sangat serius di dalam kehidupan politik kita. Demikian, mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, tadi sudah kita lihat komentar dari Pak Hasto, Sekjen PDIP, terkait bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh partai menyikapi hasil terbaru. Dan tentunya saya berterima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kami dari siang sampai sekarang, dari sampai pukul 19.00 tentunya. Lagi-lagi bahwa kita semangat demokrasi, literasi harus kita teruskan, dan KPU juga bagaimana harus mengambil perannya agar banyak masyarakat yang bisa melihat ini tentunya dengan bijaksana. Dan saya juga terima kasih untuk narasumber kami, Ibu Sri Budi Eko Wardani dari LSI. Mungkin satu lagi, Boleh, Mas, terima silakan. kasih kepada Monggo. petugas KPPS. Nah, dari tadi kita belum apresiasi mereka karena mereka bagaimanapun mereka sudah barangkali masih ada yang bekerja nih jam sekian. Iya, tentu. Tetap semangat Bapak Ibu anggota KPPS di melaksanakan tugas yang sangat mulia ini. Ya, jangan lelah karena ini mungkin masih ada di beberapa tempat masih berlangsung untuk penghitungan-penghitungan. Quick count ini hanya untuk pilpres ya, tapi belum lagi untuk KPPS masih kerja nih. Jadi kita apresiasi, semoga mereka sehat terus, tidak ada yang mengalami masalah kesehatan. Sampai selesai, semoga semuanya sehat-sehat selalu. Baik, terima kasih juga atas semua yang sudah menyaksikan hari ini. Bu Dani, sehat-sehat untuk kita bersama. Tapi sebelum saya tutup, ya saya punya informasi. Berikut ini. Anomali. Meskipun banyak mengatakan ya bansosnya kita melawan suatu institusi bansos, institusi kekuasaan yang dikelahkan segala cara dengan maksud untuk memperpanjang jabatan kekuasaan itu. Ya. Ini kan walaupun ke QC sendiri belum bisa dijadikan pegangan, bagaimana dengan legitimasi pemilu nanti kalau bisa 02 dilantik dan bagaimana dengan kepercayaan masyarakat ke depan? Ya, itu suatu realitas. Ini telah menyentuh kepercayaan terhadap demokrasi itu. Ya, kalau kita lihat tahun 97 ketika overshooting dilakukan manufacturing terhadap hasil-hasil pemilu dengan berbagai rekayasa proses, apalagi ini dari hulu dan ke hilir, maka ini juga menimbulkan suatu potensi-potensi kerawanan ketika pemilu yang tidak kredibel karena dari hulu hilir terjadi berbagai persoalan-persoalan itu kemudian nantinya dipaksakan. Maka kami terus mencermati sehingga tim khusus itulah yang nanti akan membuka dan merekrut ya seluruh pihak-pihak yang terpanggil
di dalam menjaga konstitusi kita, di dalam menjaga demokrasi dari rakyat. Karena hukum yang kami yakini, siapa yang memanipulasi suara rakyat akan ada suatu karma politik, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya kalau kita lihat tadi posisinya semua semangatnya justru makin berkobar. Semangatnya terbangun suatu upaya bahwa ada anomali yang harus kami lakukan suatu investigasi lebih lanjut. Jadi semangatnya justru dengan yang terjadi ini bukannya kok malah turun, itu malah bergelora suatu spirit juang dari kami. Ya. Ya jangan pilkada dulu lah. Kalau ini tidak bisa kita bereskan, bagaimana kita bisa mengharap suatu proses yang lebih lanjut. Teman-teman pers juga memiliki suatu catatan bukti-bukti material. Hanya saja kan proses transformasi informasi ke bawah inilah yang kemudian mengalami berbagai hambatan-hambatan akibat skenario engineering di dalam pemilu tersebut. Dari hulunya kan kita nampak ya ketika manipulasi hukum di MK itu dilakukan. Ini kan disuarakan begitu banyak pihaknya, mungkin belum menjadi suatu kesadaran dari arus bawah. Tetapi dengan melihat pelaksanaan kampanye, kemudian film Dirty Vote yang menggambarkan potret yang sebenarnya dari apa yang terjadi, ini justru akan menjadi suatu bola salju. Agar tidak menjadi bola salju, maka kami mengusulkan dibentuk tim khusus di dalam melakukan suatu investigasi, termasuk nanti dari Dirty Vote tersebut aktor-aktornya yang memang sosok yang kredibel, kami akan ajukan dialog karena itu fakta-faktanya sangat banyak yang ditemukan. Jadi inilah seluruh proses anomali yang terjadi. Mas Hasto, ini walaupun bukan itu belum bisa kita jadikan pegangan, tapi kan katakanlah nanti kalau misalnya Prabowo benar-benar dijamin jadi presiden, apakah PDIP siap Mas kalau misalnya jadi oposisi? Baru investigasi, ya kan? Kita investigasi dulu melalui tim khusus. Karena siapapun sekali lagi, Pak Harto yang membangun legitimasi dan legalitas dengan struktur yang sangat solid pun, itu akhirnya juga diterpa oleh sejarah sehingga terjadi the end of new order dari kekuasaan otoriter itu. Maka itu yang kami lihat, dan itulah yang sebelumnya direplikasi dari hulu ke hilir dalam seluruh pelaksanaan pemilu itu. Maka pasti akan muncul skenario dari pihak yang membangun hegemoni, karena ini kan pada dasarnya tidak hanya dalam diskursus tapi di dalam menggalang kekuatan politik. Nanti pengalaman kami akan muncul, wah kenapa harus dibentuk tim investigasi, tidak mau menerima kekalahan. Wah itu pasti suara-suara yang akan muncul. Kemudian muncul berbagai desain pembelahan. Tapi bagi kami yang terpenting adalah kalau kita melihat dari seluruh elemen-elemen pergerakan, kekuatan arus bawah, film Dirty Vote, kekuatan dari universitas yang bergerak, para guru besar, kelompok civil society, budayawan, ini semua tidak mungkin menghasilkan yang seperti itu. Ya, maka sikap kami kita tunggu proses penghitungan dari bawah itu, dan sambil berproses karena ada waktu 1 bulan, artinya tim khusus itu juga punya kerja waktu 1 bulan. Ya. Ya tentu saja, ya karena ketika ada question mark terhadap seluruh proses yang menyentuh legitimasi pemilu, ini menciptakan suatu energi tadi. Jadi Pak Ganjar, Prof Mahfud terus memantau. Ya, Bu Mega memantau, Pak Mardiono, saya bersama ketemu beliau, memantau, Bang Oso, Pak Haritanu dan sebagainya. Ya, oke, kan udah alatnya udah canggih sekarang. Ya, kalau Ibu Mega kan ya semuanya itu berjalan pada keyakinan.
Sehingga itu yang kami jalani. Maka mengapa PDI Perjuangan bisa survive. Meskipun kalau kita lihat film Dirty Votes itu kan ditujukan pada Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan. Toh kami dengan dukungan rakyat eksis. Infonya katanya Bu Mega akan bertemu dengan Surya Paloh, Mas. Ini tanggapannya seperti apa? Dan infonya Prabowo juga akan bertemu dengan Jokowi di istana. Mungkin tanggapannya seperti apa? Ya kalau info banyak lah, tapi skala prioritas sekarang mengawal suara rakyat, baik kepada PDI Perjuangan maupun kepada Pak Ganjar Mahfud. Karena pintu itu semakin terbuka. Film Dirty Vote itu menjadi pintu yang makin lebar bahwa memang ada anomali demokrasi. Ya cukup. Ya udah banyak. Ya, kadang aja yang pentingnya spiritnya. Oke, oh semangat kita. Kita semangatnya 45 ini. Makasih ya. Makasih.